Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini gengs, video pertama yang akan aku bahas tentang kejadian di Dompu gengs, dimana kejadian tersebut itu adalah sebuah peristiwa kecelakaan maut truk dan sepeda motor yang menewaskan 3 orang yang merupakan satu keluarga di Dompu, Nusa Tenggara Barat gengs. Dari insiden itu menyisakan kisah pilu seorang anak 8 tahun yang kini jadi yatim piatu seusai ayah dan ibu dan adiknya tewas. Insiden tersebut terjadi di Desa Jambu, Kecamatan Paju, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, tepatnya pada Senin 24 bulan 7 2023 sekira pukul 14.40 waktu Indonesia Tengah. Satu keluarga tersebut meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih hidup berinisial FI berusia 8 tahun. Kini ia tinggal bersama keluarga sang ayah di Desa Owenduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Jadi mungkin hanya itu pembahasan yang dapat saya sampaikan dari kisah pilu seorang anak yang ditinggal keluarganya di Dompu. Sedangkan di bahasan kedua adalah tentang kelapa keliling viral TikTok, di mana beberapa situs Gur juga mengupload tentang video tersebut. Dan kejadian tersebut diduga terjadi di negara India yang terjadi baru-baru ini gengs, di mana ada seorang pria yang membawa kelapa seorang. Namun sampai saat ini masih belum diketahui kelapa siapakah yang dibawa oleh orang tersebut gengs. Dan sudah jelas video tersebut bukan terjadi di Indonesia melainkan terjadi di negara perindavan. Sedangkan di bahasan ketiga adalah tentang The Vampire of Sacramento, siapakah beliau dan bagaimana kisahnya. Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Pria bernama Richard Trenton Chase atau dikenal sebagai The Vampire of Killer Sacramento dikenal seperti itu karena meminum darah korbannya dan mempraktikkan kanibalisme. Kelakuan ganjilnya telah diketahui sejak kecil. Ia gemar membakar dan menyiksa hewan. Begitu umurnya semakin bertambah, dia mulai mengonsumsi minuman keras dan menggunakan narkoboy. Dia masuk dan keluar dari rumah sakit mental selama sebagian besar hidupnya. Selama hidupnya, ia selalu mengaku bahwa ia sakit atau dengan nama lain, ia adalah penderita hipochondria. Dia memberitahu dokter bahwa arterinya telah dicuri, jantungnya akan berhenti berdetak, dan dia mengklaim bahwa darahnya berubah menjadi bubuk. Pada tahun 1976, dia dirawat di rumah sakit karena keracunan darah setelah menyuntik dirinya sendiri dengan darah kelinci. Banyak pasien dan perawat merasa takut padanya dan menyebutnya sebagai Dracula. Ia sering mengoleskan darah di wajahnya. Setahun kemudian, Cash ditemukan di sebuah lapangan dekat Lake Tahoe, Nevada. Dia diketahui telanjang dan berlumuran darah sapi. Insiden itu dilaporkan tapi tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa bulan setelah itu, Cash menembak mati Ambrose Griffin. Korban berikutnya, Terry Wallin, adalah istri David Wallin yang berusia 22 tahun. Dia ditemukan oleh suaminya saat dia tiba di rumah. Jasad Terry terlihat kering dan tanpa darah. Rupanya Chase telah mengumpulkan darahnya ke dalam cangkir yogurt untuk minumnya. Penyelidikan pun dimulai dan insiden lainnya ditemukan, seperti pencurian di dekat tempat ditemukannya potongan tubuh seekor anjing. Dan kemudian korban berikutnya bernama Evelyn Mirot, beserta anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun. Informasi penting datang dari polisi berusia 20 tahunan yang menyebutkan bahwa dia bertemu dengan seorang pria yang mengikutinya dan si pria mendekati mobilnya. Wanita itu mendeskripsikan ciri-ciri Chase, matanya cekung, sangat kurus, dan dia memiliki noda darah di kaosnya. Setelah mengintai apartemennya, polisi membawa Chase ke dalam tahanan. Pihak berwenang juga menemukan pisau daging, sepatu bot karet, 3 blender berisi darah, dan beberapa piring di dalam lemari es. Persidangan pun akhirnya dimulai pada tahun 1979 dan Chase dianggap tidak bersalah karena alasan mentalnya. Namun dia dianggap waras secara hukum karena melakukan kejahatan tersebut dan dinyatakan bersalah atas 6 pembunuhan tersebut. Chase pun setelah itu mulai menerima pengobatan. Alih-alih benar-benar minum obat, dia menimbun obat tersebut sampai cukup untuk bunuh diri. Chase kemudian ditemukan tewas di selnya pada Desember 1979 dengan cara bunuh diri gengs. Oke, mungkin hanya itu 3 pembahasan video yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Jika kalian ada pendapat, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.